Benar ya Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami, mengejar kami seumur hidup. Karena kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami bersama-sama boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu di hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah memuji nama-Mu, menaikkan doa kami kepadamu, dan tiba waktunya untuk kami membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ibadah biarlah bukan sekadar rutinitas mingguan belaka, tapi kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap kali di dalam ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam tema yang akan kita pikirkan hari ini adalah makin dekat, makin kenal diri. Ya, saya lihat Bapak Ibu Saudara bulan ini temanya jelas ya, makin dekat Tuhan. Ada banyak aspek mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat, makin kita dekat dengan Tuhan, kiranya kita makin mengenal diri kita. Nah, sama-sama kita melihat satu kutipan. Saya mulai dengan kutipan dari Johannes Calvin, tokoh reformasi, seorang reformator. Dia katakan begini, "Knowing yourself begins with knowing God." Mengenal diri kita itu mulai dari pengenalan akan Allah. Mengapa demikian saudara? Karena jelas kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Dan kalau kita dicipta oleh Allah, maka bagaimana saudara mengenal diri saudara? Apa yang Tuhan mau bagi hidup saudara? Ya, kembali kepada pengenalan akan Tuhan, kepada pencipta kita. Jadi banyak kali manusia mau kenal diri, carinya apa? Cari ada yang bintang minggu ini, ada yang mencari petunjuk-petunjuk dari hal-hal yang lain, lupa mencari dari sumber yang paling utama, yaitu Allah sendiri. Satu waktu saya datang, saya banyak pelayanan di remaja, saya ketemu satu remaja duduk sama-sama nunggu kebaktian. Tiba-tiba dia nanya gini, Koko bintangnya apa? Hah, bintang? Oh, baru saya ngerti, oh dia nanya zodiak gitu ya. Jadi saya bilang lah, oh saya zodiaknya ini, saya lahir bulan ini gitu ya. Tiba-tiba Bapak Ibu dia bilang, Koko kita ciong ya. Hah, lu kagak ngomong sama gua, belum ngobrol, baru denger bintang langsung ciong gitu ya. Nah, kita gak cocok ya kok. Loh, itulah manusia banyak yang mau tahu dirinya, tapi tidak kenal siapa penciptanya. Kalau saudara beli benda elektronik, itu biasanya disertai sama buku petunjuk. Ya, siapa yang keluarin buku petunjuknya? Ya pabriknya. Jadi dari mana kita tahu ini mau dipakai gimana, ini caranya apa? Ya lihat buku panduannya, tanya sama penciptanya. Kalau saudara mau tahu hidup saudara, mengapain saya di sini? Buat apa saya hidup? Saya hidup harus ngapain? Makin saya kenal diri saya, maka saudara rajin gak baca buku manualnya? Tebel pak, tebel banget ya buku manualnya ya. Tapi kalau saudara mau kenal Tuhan, salah satu aspek yang akan saudara juga bangun adalah saudara makin kenal diri saudara.
Nah, pagi ini kita akan melihat bagian firman Tuhan tadi sudah dibacakan buat kita. Nanti Bapak Ibu saya akan ajak kita juga lihat beberapa bagian mulai dari Filipi pasal 3 ayat 4 sampai ayat 14 ya. Saudara bisa baca seluruh pasalnya. Ada bagian yang kita sudah sempat baca tadi, nanti kita akan lihat sama-sama. Mengapa saya pilih bagian ini? Surat Filipi ini surat yang ditulis Paulus dari dalam penjara sebenarnya, dari sebuah situasi yang tidak mudah. Tetapi isinya luar biasa, ada 16 kali kira-kira kata sukacita atau bersukacitalah. Sebuah seruan bahwa sukacita sejati itu bukan karena kondisi aman baik-baik saja, tetapi sukacita sejati karena kita kenal siapa Tuhan. Dan ini yang Paulus saksikan dari dalam penjara. Nah, bagian yang kita baca ini, Filipi pasal yang ketiga ayat 4 sampai 14, ini memberikan kesaksian perjalanan hidupnya sendiri. Jadi Paulus sedang curhat ya. Dia sharing. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat tadi bacaannya di awal, ada guru-guru palsu yang berusaha membanggakan diri. Lalu Paulus bilang, kalau mau bangga-banggaan, saya harusnya yang lebih bangga. Dan dia kemudian menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Tapi kemudian saudara lihat, ini perjalanan hidup yang awalnya berpusat pada diri, menuju hidup yang berpusat pada Tuhan, pada Kristus. Dan kemudian nanti kita lihat bagaimana panggilan untuk terus bertumbuh dalam keserupaan dengan Tuhan. Jadi 3 hal ini akan kita lihat sama-sama. Kalau Bapak Ibu dan saya makin kenal Tuhan, berarti kita makin sadar diri. Kita tahu paling tidak begini ya, dulu saya seperti apa, sekarang saya bagaimana, dan ke depan saya mau ngapain. Itu pertanyaan yang selalu ditanyakan manusia. Ngapain saya di sini? Saya layani anak remaja, sekali lagi pertanyaan paling besarnya itu who am I? Siapakah saya? Dari mana saya datang? Ngapain saya di sini? Lalu mau kemana hidup saya? Sayangnya mereka cari jawabannya bukan dari pencipta. Pagi ini kita makin mau kenal siapa Tuhan supaya kita tahu saya ini dari apa dulunya, sekarang bagaimana, dan ke depan mau seperti apa hidup saya. 3 hal kita akan lihat pagi ini. Kita mulai yang pertama Bapak Ibu ya. Ternyata makin kenal Tuhan, makin kenal diri kita yang lama, yang dulu seperti apa. Itu yang Paulus saksikan. Hidup yang lama yang Paulus saksikan adalah hidup yang berpusat pada diri sendiri. Itulah dosa saudara ya. Sebenarnya di dalam dosa, prinsip utamanya satu. Kita itu manusia yang titiriri. Mati-matian untuk diri sendiri. Wah, itulah gambarannya. Coba kita lihat kesaksian Paulus. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, lihat ini kebanggaan Paulus. Disunat pada hari ke-8. Kalau disunat pada hari ke-8 itu kira-kira siapanya yang luar biasa? Anaknya atau orang tuanya? Ya, orang tuanya kan ya. Karena nggak ada anak 8 hari lalu datang tolong sunatnya, nggak ada ya. Itu berarti Paulus mau menyaksikan papa mamaku ini orang yang beriman, taat. Dari bangsa Israel, dia orang Israel dari suku Benyamin. Suku Benyamin ini termasuk suku yang luar biasa. Karena orang Benyamin itu bangga ya. Dia dari anak yang dari istri yang sangat dikasihi oleh Yakub. Tapi juga satu sisi karena raja pertama Israel dari suku Benyamin, namanya Saul. Siapa namanya Paulus sebelum diganti? Saulus. Jadi ternyata pakai nama engkongnya begitu ya. Itu gambaran sebuah kebanggaan. Lalu kemudian dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Berarti dia penutur, dia berbahasa. Walaupun Paulus tidak hidup di tanah Yahudi ya, dia dari Tarsus begitu. Tapi dia bisa berbahasa Ibrani. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi inilah diri lama Paulus. Kalau Bapak Ibu baca, sebenarnya listnya bagus-bagus ya. Hebat nih orang.
Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, ini hidup yang berpusat pada kemampuan diri. Ini hidup yang berpusat pada identitas sosial. Ini hidup yang berpusat pada pencapaian-pencapaian agama. Tapi sebenarnya, kalau kita lihat, ini justru jadi kegagalan utama Paulus. Karena apa? Dia berpusat pada diri sendiri. Kegagalan utamanya adalah dia percaya diri. Percaya diri maksudnya apa? Dia percaya kekuatan dirinya lah segala-galanya. Dia lupa bahwa sebenarnya segalanya bersumber dari Tuhan. Paulus merasa dengan kebanggaan prestasi agama segala macam, dia berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ini juga hati-hati ya. Ketika kita makin lama ikut Tuhan, makin lama dekat dengan Tuhan, kita itu makin kenal Tuhan atau tidak ya? Kalau kita makin kenal Tuhan, sebenarnya kita makin sombong atau makin rendah hati? Wah, kadang-kadang tanpa sadar kita mulai rasa diri, mungkin dulu mulai dari jabatan yang paling sederhana, mungkin tadinya usher, terus naik jadi komisi, dari komisi naik kemudian jadi majelis. Jadi rasanya itu tambah hari tambah naik, tambah dekat sama Yesus. Lalu kayaknya cuma sedikit di bawahnya Tuhan Yesus. Lalu kita mulai sombong, kita merasa kita yang ngatur semuanya. Jadi makin kenal Tuhan, sebenarnya Tuhan menolong kita makin sadar diri. Jadi kalau ada orang yang melayani, kalau dia hidup orang Kristen makin lama makin sombong, sebenarnya dia sedang tidak kenal Tuhan. Ini yang Paulus saksikan. Dia bilang kalau mau sombong-sombongan, dulu ini yang aku banggakan. Saudara, kita bersyukur ya, di gereja ada struktur, ada pelayanan di dalam gereja, lalu kemudian ada jabatan-jabatan tertentu. Tapi ingat, jabatan itu tidak membuat saudara lebih baik dari yang lain. Dan inilah yang Paulus saksikan. Ini andalannya dia dulu. Mungkin kalau Paulus boleh pakai gambaran sekarang ya. Wah, saya ini orang terpandang, saya ini luar biasa lulusan Farisi, itu berarti STT-nya mungkin udah S2 saudara ya. Kira-kira begitu. Tanpa sadar, hal-hal itu kemudian membuat dia lupa diri dan lupa Tuhan. Dan orang yang makin kenal Tuhan harusnya makin sadar diri kita. Bahwa saya berdosa, saya tidak punya apa-apa selain anugerah Tuhan. Coba Bapak Ibu, saya mau ajak kita berpikir sebentar. Kadang-kadang kita bagi dua dunia ini. Ada dua jenis orang di dunia ini. Satu orang yang baik, satunya orang yang jahat. Benar ya? Orang baik sama orang jahat. Sekarang kalau saya mau tanya, Bapak Ibu kalau kita bagi dua dunia ini baik sama jahat, Bapak Ibu masukin diri yang mana? Ayo. Hah? Yang baik? Hebat banget ya. Baik ya. Oh aduh Pak pendeta saya yang jahat. Oh, jadi kadang-kadang begini, kalau kita masukkan diri kita yang baik, hati-hati loh, kita jadi sombong. Kalau kita masukkan diri kita yang jahat, jangan-jangan kita jadi minder. Nah pertanyaannya, sebenarnya ini cara pandang Alkitab? Itu cara pandang Paulus dulu. Aku baik, lihat aku punya semua rekor-rekor keagamaan. Alkitab mengatakan begitu? Enggak. Kalau Bapak Ibu punya pandangan begitu, mari kenal Tuhan lagi. Kenapa? Karena di dalam Tuhan kita tahunya begini. Alkitab bilang apa? Roma 3 ayat 23. Semua manusia berdosa. Berarti pada dasarnya semua manusia jahat. Kalau saudara mau betul-betul punya pandangan Alkitabiah, semua manusia jahat. Berarti ada dua jenis orang. Satu yang jahat dan belum bertobat. Satu yang jahat dan sudah bertobat. Bapak Ibu masuk yang mana? Oh Pak, saya yang jahat tapi sudah bertobat. Sehingga kalau lihat orang yang belum bertobat, kita rasa diri bagaimana? Jangan sombong, itu yang Paulus bilang. Dulunya saya lihat aku baik, kau jahat. Tapi akhirnya Paulus melihat bukan begitu. Aku pun dahulu jahat, aku tidak lebih baik dari kamu. Tapi hanya anugerah Tuhan yang membuat aku bisa seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang yang belum bertobat, jangan sombong ya. Lu gereja lo, neraka lo. Jangan begitu. Itu berarti kita gak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita kenal Tuhan, lu belum gereja. Aku juga dulu gak sungguh-sungguh. Udah gereja tapi gak sungguh-sungguh.
Tapi Tuhan baik. Yuk datang, alami anugerah Tuhan. Saya tidak lebih baik dari kamu. Kalau bukan anugerah Tuhan, saya juga bahkan mungkin lebih jahat dari kamu. Ini cara pandang. Ini yang Paulus bilang, dulu saya pikir dunia dua, baik sama jahat. Lalu saya bilang saya baik. Karena saya baik, lama-lama saya tambah sombong. Tuhan hebat kan? Aku majelis loh Tuhan. Kemarin baru kasih persembahan Tuhan. Tuhan hebat kan aku? Orang itu, persembahannya kecil. Jadi kadang-kadang tanpa sadar, hal-hal keagamaan kalau kita tidak lihat dengan kacamata yang baik, kita tidak melihatnya dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mengatakan, semua manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kasih karunia Tuhan. Makanya makin kenal Tuhan, kita makin sadar diri. Orang yang makin kenal Tuhan tidak sadar diri, berarti dia tidak pernah kenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan makan membuat kita makin sadar, Tuhan, I am nothing before you. Nah, disinilah Paulus masuk lebih jauh. Waktu dia makin kenal Tuhan, makin kenal dirinya yang baru. Diri yang lama berpusat pada titiriri, mati-matian untuk diri sendiri. Sekarang dia melihat kepada Kristus. Jadi memang ya, kita orang Kristen kita nggak mesti pede tanda kutip ya. Kita harus PT, percaya Tuhan. Karena apa? Saudara lihat. Ini sharingnya Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Dulu itu semua hal-hal yang menguntungkan aku. Hebat dong, saya ini. Semua tadi. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu kalau ada pembukuan. Ini neraca kiri kanan ya. Yang satu semua Paulus tulis. Ini hebatnya aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Lalu kemudian dia bilang begitu saya ketemu Kristus. Ini gak ada artinya. Langsung neracanya gak balance gitu ya. Karena Kristus jauh lebih berharga. Perhatikan apa yang Paulus katakan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Loh, bukannya tadi itu hal-hal yang baik ya. Tapi kalau cara pandangnya salah, maka Paulus menggunakan semua hal baik tadi jadi kebanggaan diri. Makanya dia bilang, begitu kenal Tuhan itu sampah. Karena aku sudah memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus sekarang berpindah. Aku makin kenal Tuhan, aku tahu aku pun juga dulu jahat. I'm no better than others. Tapi setelah saya mengerti, itu akhirnya saya tidak banggakan lagi. Paulus pakai kata sampah. Sebenarnya kata aslinya beberapa penafsir mengatakan ini sampah, ada juga yang mengatakan istilah sampah dalam bahasa Yunani itu namanya skubalon. Itu bisa diartikan seperti sampah dari sisa pencernaan. Nah bahasa kerennya, maaf ya, sampah sisa pencernaan itu bahasa kerennya tai Bapak Ibu. Sorry. Jadi Paulus bilang, setelah aku kenal Kristus yang dulu aku sombong-sombongkan, maaf itu cuma tai. Tapi ternyata banyak orang hidup membanggakan tai, saudara. Ngeri ya? Aku dong, hebat kan di gereja, aku dong, di masyarakat hebat kan aku dong. Jadi ketika kita punya segala sesuatu tapi kita gak kenal Tuhan, kita makin gak ngerti menempatkannya. Tapi waktu kita kenal Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki itu menjadi alat melayani Tuhan. Kalau saudara diberkati dengan uang, kalau saudara tidak kenal Tuhan, uang itu juga jadi kebanggaan. Aku dong hebat punya banyak uang. Tapi kalau saudara kenal Tuhan, maka uang itu tidak kita buang, kita pakai untuk melayani Tuhan lebih baik. Jadi ini hidup Paulus yang baru. Hidup yang akhirnya makin percaya. Bukan percaya diri saudara, tapi percaya Tuhan. Ini hidup yang dulunya dia pikir semua kebanggaan itu membuat dia masuk surga. Akhirnya dia sadar, bukan itu yang membenarkan aku. Coba lihat sharingnya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Alkitab BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Bukan saja hal-hal tersebut,
tetapi malah segala sesuatu yang saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saya saja. Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga, yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya menganggap semuanya sebagai sampah saja, supaya saya bisa mendapat Kristus. Lihat ayat 9. Dan betul-betul bersatu dengan Dia. Hubungan yang baik dengan Allah tidak lagi saya usahakan sendiri dengan jalan taat pada hukum agama. Sekarang saya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah karena saya percaya kepada Kristus. Dulu dia pikir semua itu menyelamatkan ya. Tapi dia bilang, sekarang saya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah karena saya percaya pada Kristus. Jadi hubungan yang baik itu datang dari Allah dan berdasarkan percaya pada Yesus, bukan dari apa yang saya miliki. Jadi makin kenal Tuhan, orang makin rendah hati. Makin kenal Tuhan, makin sadar diri, saya tidak lebih baik dari orang lain. Hati-hati kalau kita sudah mulai makin ke gereja, makin sombong. Makin ke gereja, makin gak disukai orang. Kenapa? Karena akhirnya kita gak kenal diri kita. Kita memakai semua hal itu untuk kebanggaan kita dan lupa. Keselamatan itu bukan karena apa yang Bapak Ibu punya. Makanya kalimat ini penting. Keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Kalau kita bisa masuk surga dengan perbuatan baik, maka saya yakin surga itu tempat orang paling sombong ya. Kalau kita bisa masuk surga karena perbuatan baik. Kenapa lu masuk sini? Kemarin baru nyumbang gereja. Lu masuk sini, wah gue kemarin baru sumbang panti asuhan. Nanti di surga itu kita sombong-sombongan. Lu kenapa masuk sini? Lu kenapa masuk sini? Tapi di surga nanti kita hanya bisa bilang apa? Kenapa kamu di sini? Karena anugerah Allah. Yang punya banyak duit. Kenapa kamu di sini? Karena anugerah Allah. Yang punya banyak prestasi. Kenapa kamu di sini? Karena anugerah Allah. Makin kenal Tuhan, kita tahu keselamatan itu bukan Yesus plus something. Jesus plus nothing, that is everything. Keselamatan yang Tuhan berikan, ketika kita kenal Tuhan, kita makin menyadari semuanya karena anugerah. Tadi kita nyanyi lagu Goodness of God ya, kita lihat liriknya. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi tadi ya, yang lalu percaya diri. Sekarang hidup baru, percaya Tuhan sungguh-sungguh. Jadi Paulus makin kenal diri. Sekarang ke depan. Ke depannya bagaimana? Paulus pun makin sadar diri. Keselamatan adalah anugerah di dalam Yesus yang harus diresponi dengan hidup yang terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi yang ketiga, yang terakhir saudara, makin kenal Tuhan, makin kenal diri yang harus terus bertumbuh. Supaya serupa dengan Kristus. Nah ini menarik, Paulus menuliskan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, waktu Paulus tulis surat Filipi, Paulus sudah berapa lama jadi orang Kristen? Saya karena baru belajar Filipi ya, saya kagum juga. Paulus waktu tulis surat Filipi, dia sudah 28 tahun jadi orang Kristen. Saya lagi bayangkan, ini bayangkan aja Bapak Ibu ya, misalnya ada orang datang wawancara Paulus. Rasul Paulus, boleh tahu, oh dari mana Anda? Oh saya dari koran Filipi Post. Saya mau wawancara. Paulus, apa kerinduanmu setelah 28 tahun melayani? Saya kagum saudara, kerinduan Paulus apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kalau yang ngomong begini anak sekolah minggu atau anak remaja baru pulang retret, kamu mau ngapain? Aku pengen kenal Dia. Ya karena mereka mungkin masih baru kenal. Tapi rasul besar yang sudah mengenal Tuhan dan melayani Tuhan lebih daripada 25 tahun, kira-kira 28 tahun, kerinduannya tetap sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Di sini saya jadi merenungkan, ini pengenalan yang seperti apa saudara? Ini pengenalan yang lebih daripada sekadar informasi. Tapi ini pengenalan yang di dalamnya melibatkan relasi.
Makanya kekristenan itu bukan cuma pengetahuan, saya banyak tahu Alkitab. Bapak Ibu yang sekolah di sekolah Kristen dari dulu, saya punya teman bahkan di sekolah Kristen harus belajar agama Kristen, padahal bukan Kristen. Nilai agamanya bagus-bagus loh. 10, 11 kalau ada ya. Tapi dia gak pernah jadi Kristen. Karena cuma informasi. Tapi kita yang menjadi Kristen, menjadi percaya pada Tuhan karena ada relasi. Ini keindahan kerohanian itu. Kekristenan bukan sekadar agama, tetapi adalah sebuah relasi dengan Allah melalui Kristus. Christianity isn't just a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Makanya jangan jadi orang Kristen burung gereja. Saudara tahu burung gereja? Apa kurang rohaninya ya? Namanya burung gereja. Lahir di gereja, makan di gereja, mandi di gereja mungkin ya. Tapi dia tidak kenal siapa sang pemilik gereja. Hati-hati, kita cuma jadi orang Kristen burung gereja, aktif, ikut semua hal, tapi ternyata benarkah kita kenal Tuhan? Dan pengenalan akan Tuhan itu adalah sebuah relasi pribadi sehingga kita mengalami Dia. Dan pengalaman itu membawa kita makin hari makin mirip seperti Dia. Karena ini pengenalan yang transformatif. Saudara lihat ini. Begitu mengenal Tuhan, mengenal kebangkitannya supaya menjadi serupa dengan Dia. Kita makin serupa dengan Tuhan gak ya? Kalau kita makin kenal Tuhan, kita makin mau serupa dengan Dia. Coba saya tanya Bapak Ibu ya, ada gak orang tua yang pingin sekali anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada? Misalnya Bapak Ibu pulang gitu terus ketemu anak, wih papa bangga loh, mama bangga, lihat hidungmu makin mirip tante di seberang gitu. Saya ingat waktu besuk teman melahirkan ya, suami istri teman komsel kami. Lalu mereka yang punya anak pertama kali waktu pas kita datang besuk ya, itu anaknya baru selesai menyusu. Wah, mamanya bangga sekali, dia pamer sama kami. Lex, lihat anakku. Hidungnya kan hidungku ya, jidatnya jidat papanya. Tiba-tiba papanya marah. Mama, hidungnya yang hidung papa, jidatnya yang jidat mama. Lalu mereka berantem situ, hidung jidat gitu ya. Tapi Bapak Ibu di situ saya jadi sadar, orang tua itu yang normal pingin sekali anaknya mirip dia, ini anakku. Bapak Ibu kalau jalan sama anak di mall ketemu temen, wah ini anak lo ya, nggak usah ngomong dah, nggak usah tes DNA, ini fotokopi lu banget gitu ya, mirip banget. Tapi pertanyaannya, makin kenal Tuhan, kita makin mirip siapa? Harusnya makin mirip Tuhan. Ada nggak Bapak Ibu yang waktu orang lihat hidup kita, ih lu Tuhan banget ya? Enggak ya? Belum ya? Oh, berarti mirip siapa Bapak Ibu? Jangan-jangan waktu orang lihat kita, ih dasar lu anak setan. Saudara, saya jadi berpikir gitu ya. Makin kenal Tuhan, kita makin kenal diri kita. Dan diri kita yang ke depan harus terus bertumbuh makin serupa Yesus. Jangan sampai kita cuma nyanyi, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa? Karena gak mirip. Waktu Tuhan Yesus lihat hidup kita, kira-kira Tuhan akan bilang, ini anakku, mirip kan? Atau Tuhan waktu lihat kita, ih, anak siapa ya? Kalau saudara bertumbuh dalam Tuhan, maka saudara dan saya makin serupa Kristus. Punya hidup yang baru, orientasinya baru, bukan titiriri, tapi segala-galanya bagi kemuliaan Allah, kebaikan sesama. Jadi memang hidup orang percaya itu dimulai dari percaya, namanya juga orang percaya. Tapi orang percaya yang percaya pada Yesus harus semakin bertumbuh menjadi serupa Yesus. Ini kerinduan kita. Dan itulah yang Paulus sharingkan ya. Nah tadi ayatnya belum sempat dibaca. Kita baca ya Bapak Ibu. Ayat 12 sampai 14 ini ayat terakhir bagi kita. Mari kita baca. Saya baca, laki-laki baca 12. Yang perempuan baca 13. Kita sama-sama 14. Mari yang laki-laki mulai. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sama-sama.
dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara lihat, Paulus bukan berkata, oh aku sudah mencapai ini. Itu dirinya yang lama. Diri yang lama itu sudah merasa sombong puas. Tapi dirinya yang baru, yang waktu dia makin kenal Tuhan, aku makin mau kenal Tuhan, dia sadar dia belum sempurna. Dan terus dia pakai ilustrasi seperti pelari, saudara ya. Makanya lihat, Rasul Paulus menggunakan istilah-istilah dalam dunia olahraga untuk menggambarkan perjalanan iman kita. Paulus mengingatkan agar kita tidak terus menengok ke masa lalu, menyadari bahwa kita tidak sempurna, dan mengingat bahwa yang paling penting adalah terus bergerak kepada tujuan. Jadi waktu kita makin kenal Tuhan, kita tahu dulunya kita apa. Kita tahu sekarang kita sudah punya hidup dalam Kristus, dan kita bertumbuh makin kenal Kristus. Jadi kalau kita makin kenal Tuhan, kita akan terus rindu bertumbuh seumur hidup. Bagaimana bertumbuh ini? Tuhan tidak cuma suruh ayo bertumbuh, tapi Tuhan kasih modal, Bapak Ibu ya. Apa modal yang Tuhan kasih? Ada 3 hal yang Tuhan berikan. Pertama, Dia hadirkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus inilah yang akan memastikan saudara dan saya terus bertumbuh. Bagi kita orang-orang dari kalangan Injili, kita percaya terima Yesus berarti terima Roh Kudus. Soalnya ada gereja tertentu tidak percaya itu. Terima Yesus beda sama terima Roh Kudus, Pak. Terima Yesus dulu baru terima Roh Kudus. Makanya datang ibadah biar terima Roh Kudus. Saya kadang bingung gitu. Loh, Allah itu kan Tritunggal, masa terima Yesus Roh Kudus ketinggalan? Masuk terakhir gitu. Terima Yesus sama dengan terima Roh Kudus. Berarti kalau ada Roh Kudus, saudara dan saya bisa bertumbuh. Amin. Amin. Yang kedua, Tuhan kasih apa? Tuhan kasih firman Tuhan. Bagaimana bertumbuh? Adik-adik sekolah minggu nyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu bukan cuma lagu sekolah minggu. Bapak Ibu mau bertumbuh? Ayo baca. Baca buku manualnya. Alkitab dibaca, bukan cuma ada anak remaja saya pernah bilang gini, Koko saya udah gak takut tidur sendiri. Kenapa? Saya taruh Alkitab. Hah? Lu mau ngapain Alkitab ditaruh? Ya kalau ada setan kan kok, gitu ya. Saya bilang, hey, melawan iblis itu ayatnya bilang, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Iman bertumbuh dari mana? Pembacaan akan firman Tuhan. Jadi dalamnya yang dibaca, bukan fisiknya. Lu kebanyakan nonton film Hollywood. Tapi banyak kita juga gitu ya. Akhirnya Alkitab di mana-mana ini jadi jimat, saudara. Beberapa orang bahkan ya, ini bisa pro kontra ya. Begitu meninggal dalam peti mati taruh Alkitab, yang baca cacing. Kalau saya kadang-kadang mikir ya, kalau Alkitabnya masih bagus, Pak, kasihlah orang bisa baca gitu ya. Oh itu Alkitab kesayangannya. Ya kesayangannya mudah-mudahan dibaca ya, bukan kesayangan di tempat tidur. Ini bukan jimat. Ini firman Tuhan yang hidup, yang mau menolong saudara terus bertumbuh. Dan yang ketiga, Tuhan kasih apa supaya saudara dan saya bertumbuh? Tuhan kasih kita komunitas. Inilah komunitas kita. Bagaimana bertumbuh? Kita butuh satu sama lain ya. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Jadi makin kita kenal Tuhan, kita makin gak jauh dari komunitas. Masa kenal Tuhan terus gak mau ke gereja? Saya sudah sangat kenal Tuhan, oh saya malas ke gereja Pak. Saya malas ketemu dia munafik. Saya kadang-kadang gitu ya, ketemu orang gitu, iya Pak saya kecewa sama gereja, banyak orang yang munafik. Saya bilang ya udah ikut aja, tambah 1 orang munafik juga. Supaya kita sama-sama bertumbuh, makin mengenal Tuhan. Di gereja banyak orang yang suka ngomongin orang, ya udah kamu datang supaya kamu ngomongin tentang Tuhan. Jangan kemudian lari. Bagaimana saudara bertumbuh? Datang ke komunitas, makin kenal Tuhan, kita makin rindu bertumbuh. Melalui 3 hal yang Tuhan kasih. Dan sampai kapan? Sampai seumur hidup. Bapak Ibu, ini mata pelajaran, ini mata kuliah yang gak pernah selesai dalam hidup kita, yaitu makin kenal Tuhan. Ini gak ada wisudanya di sini, wisudanya di sana. Mau wisuda duluan? Titip salam ya. Selama Bapak Ibu hidup, ingatlah kita dipanggil untuk makin kenal Tuhan. Makin kenal Tuhan, makin kenal diri. Udah banyak kita pelajari bulan ini ya. Kenal Tuhan makin dekat, kenal Tuhan minggu lalu saya dengar makin tenang. Alami itu.
Ini bukan cuma sekadar, wah kenal Tuhan. Kenal Tuhannya yang ini relasi Bapak Ibu. Bukan cuma sekadar informasi. Kiranya Tuhan menolong kita. Boleh mengalami firman-Nya. Mengalami pengenalan akan Tuhan dan hidup kita. Akhirnya kita makin mengerti. Tidak makin sombong, makin rendah hati. Makin jadi berkat, membawa orang kenal Tuhan dan kita terus bertumbuh. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk teladan kehidupan Rasul Paulus. Ketika dia makin mengenal Tuhan, itu membawa dia makin mengenal dirinya. Dia tidak membanggakan diri. Dia tidak melihat diri lebih baik dari orang lain. Tapi akhirnya melihat hanya anugerah Allah yang membawa dia kepada hidup yang baru. Hidup baru yang di dalamnya dia rindu mengenal Tuhan. Menjadikan Tuhan fokus utama kehidupannya. Dan terima kasih, kami belum selesai mengenal Tuhan. Selama Tuhan kasih nafas kehidupan, biarlah kami terus bertumbuh. Seperti pelari yang terus maju, tidak menengok ke belakang, tapi terus maju untuk makin kenal Tuhan, makin bertumbuh di dalam Tuhan dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami mohon jadikan kami bukan cuma pendengar-pendengar yang setia, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.